Orang berjuang berjihad di jalan Allah itu banyak, Bu. Makanya ibu juga sedang berjihad di jalan Allah, menjaga anak-anak ibu, mendidik anak ibu agar kenal Allah dan ahli ibadah dalam rumah tangga, itu juga berjihad. Yang kaya berjihad dengan hartanya, yang alim, yang pintar berjihad dengan ilmunya, yang penguasa berjihad dengan kekuasaannya. Yang petani juga sedang berjihad di jalan Allah dengan cara bertani, karena tanpa petani yakin kita nggak makan nasi, Pak. Maka berterima kasihlah sama petani. Saya sering marah sama anak saya, jangan pernah menjatuhkan satu beras, satu butir nasi dari piringmu itu, karena kamu tidak tahu jerih payahnya petani seperti apa. Saya ingat bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazkurullaha man la yazkurun nasa. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama makhluk saja dia tidak pandai berterima kasih. Paham? Paham, Bu? Berterima kasih kepada Allah itu wajib, tapi berterima kasih kepada sesama makhluk juga penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Ini ketahuan orang jungkat banyak hutangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan istrinya nambah, amin. Susah benar jawab salam ini. Salam itu adalah sunnah Rasulullah, tapi menjawabnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan, wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, para guru dan tuan guru, serta para imam dan takmir masjid seluruh desa Jungkat, seluruh imam serta pengurus surau atau musalla Al-Ikhlas, terkhusus kepada yang mewakili PJ Bupati Mempawah. Memang nama saya agak sulit penyebutannya, Bu. Saya agak takut-takut tadi, Pak. Beliau nyebut nama saya kepada yang terhormat Ustadz Jin Muhsin. Tak guna nampak abah saya ngasih nama nih. Kalau yang ceramah jin berarti yang hadir siapa? Ya, Beb. Tak apalah, saya maafkan orang Jungkat. Untungnya sahabat saya yang jadi camat ini, karena dulu sempat satu sekolah, yuk ini harus dilaporkan KPK ini. Jabatannya rangkap, kiai plus camat. Jadi hadirnya malam ini sebagai penceramah apa camat ini? Ustadz Mahmud, Ustadz Hasan hadir sebagai camat apa penceramah? Kalau sebagai camat saya agak ragu menerima amplopnya nanti, karena khawatir gratifikasi ini. Tapi sebagai sahabat tidak apa-apa, saya terima juga. Yang dirahmati Allah,
Kepala Desa Jungkat. Kenapa bang? Suruh berhenti ceramahnya bang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya ditawarin sama Haji Mahyudin, ditawarin kursi. Kalau saya terima, saya duduk di kursi, biasanya ceramahnya agak lama. Maka kan lebih bagus saya berdiri saja. Insya Allah ceramah saya kalau berdiri cuma 2 menit saja. Alhamdulillah, saya yang lebih alhamdulillah Pak. Ibu-ibu sehat semuanya? Saya doakan ibu-ibu masuk surga semuanya. Kapan mau berangkat? Gak usah saya berdiri saja. Gak usah saya berdiri saja. Biar lama. Nah inilah penyakitnya orang jongkat nih. Saya Tuan Habib, para guru saya kalau ceramah di negara orang gak lama. Saya gak lama. Ceramah di Singapura cuma 45 menit. 45 menit saya ceramah di Singapura. Itu pun dibayar $5.000. Ini di Jungkat suruh ceramah 3 jam. Mana Haji Mahyudin? Amplop berapa Ji? Nggak apa-apa, nanti saya berdiri saja sambil duduk. Bu, Ibu, kalau bisnis sama manusia untung apa tidak? Untung apa tidak? Untung tapi banyak ruginya. Tapi ketika berbisnis dengan Allah, apakah manusia itu rugi? Tidak akan pernah. Maka sesungguhnya malam ini Allah sedang mengajak kita berbisnis dengan Allah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita semuanya malam ini insyaallah orang-orang beriman kepada Allah. Sebab karena dorongan dan semangat iman kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan kegiatan dan aktivitas di rumah. Kalau dibilang sibuk, semuanya sibuk. Ibu yang mewakili PJ sibuk, Pak Camat sibuk, Pak Kades sibuk, Bapak KUA hadir ya? Wah, ketemu lagi Pak KUA. Kemarin ketemu di Sungai Purun, Purun kecil ya, Purun kecil. Rupanya beliau ini, kalau KUA itu tukang menikahkan apa tukang nikah sih? Oh tukang nikah ya? Oh nikahkan. Tadi Pak Camat nanya sama saya itu, tolong sampaikan ke Pak KUA Bang, katanya, kalau surat nikah itu hilang, yang harus diganti itu surat nikah apa istrinya, katanya. Kan begitu pertanyaan Pak Camat tadi ya. Oh istrinya boleh ya. Kita ini orang beriman, maka Allah mengajak kita semuanya berbisnis dengan Allah. Pak Haji Mahyudin saya tahu latar belakangnya, seorang bankir. Pernahkah kita berpikir bahwa kita ini sedang berbisnis dengan Allah? Kita ini kan senangnya berbisnis dengan manusia saja. Kalau ke pasar, yang dagang kelapa, petani kelapa kan bawanya ke rumah, ke bos-bos yang di pasar. Manusia itu kan kecenderungannya berbisnis kepada sesuatu yang menguntungkan secara zahir. Kalau nggak menguntungkan, nggak mungkin bisnis, Pak. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya bisnis dengan Allah itu lebih menguntungkan dan tidak akan pernah rugi selamanya? Maka Allah mengajak, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei jamaah kota Jungkat, jamaah masjid dan surau, para ibu-ibu semuanya, kira-kira begitu. Bisnis di mana kalian tidak akan pernah rugi selama-lamanya, kata Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman.
Manusia yang beriman kepada Allah memiliki keyakinan yang kuat di dalam dirinya bahwa yang menciptakan dirinya Allah, yang menjamin rezekinya Allah, yang memberikan rasa aman ketika dalam keadaan takut ya Allah, yang memberikan jalan keluar dari persoalan hidup ya Allah, yang mematikan kemudian menghidupkan kembali ya Allah. Maka dengan keyakinan iman yang kuat seperti ini, dia tidak pernah melepaskan hidupnya selain hanya bersandar kepada Allah semata. Berharap kepada manusia sama dengan merencanakan kekecewaan. Jangan terlalu berharap kepada manusia, tapi banyaklah berharap kepada Allah, sementara manusia itu hanya bagian dari jalan keluar yang Allah siapkan semata. Yang kedua, kata Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar bapak di antara kalian semua, kata Allah. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang Allah kirim untuk kalian semuanya. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari nasional kita itu menjelaskan Nabi itu sebenarnya banyak, Bu. Para muarikh, para ahli tarikh atau ahli sejarah menyepakati bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000 Nabi dan Rasul, yang diawali oleh Adam dan diakhiri oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 itu yang jadi Rasul cuma 313, yang wajib diimani ya cuma 25. Yang lain kan kita nggak tahu jumlah pastinya. Mengimani penting, tetapi mengetahuinya tidak wajib. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah semuanya langsung iman sama Nabi? Enggak. Orang yang menentang pertama kerasulan Rasulullah dan kenabian beliau itu bukan orang lain, tapi orang-orang di sekitarnya, paman-pamannya yang memusuhinya. Ya sama dengan Pak Camat plus Ustadz ini. Ini gajinya 2 ini. Ya, gaji camat berapa sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Dakwah Islam itu tidak langsung diterima. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan Rasulullah dulu. Tidak serta-merta kemudian Nabi itu diangkat menjadi Nabi. Ada peristiwa panjang sampai kemudian Allah mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sama dengan kita manusia, kita ini tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk beriman kepada Allah. Maka mengetahui apa itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu penting. Agar dalam iman kita ini kepada Allah didasari dengan pengetahuan yang baik dan benar. Maka salah satu datang ke majelis ini adalah ikhtiar kita bersama untuk belajar ilmu Allah. Siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, ini kita nih orang jungkat yang telah melakukan perjalanan atau melangkahkan kakinya mencari apa? Mencari ilmu, mencari pengetahuan. Tujuannya apa? Agar iman kita menjadi iman yang baik dan benar.
agar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi cinta yang sesungguhnya, langkah kita ini oleh Allah dihitung amal soleh. Kaki ibu melangkah dari rumah, yang kanan diangkat. Ketika kaki kanan diangkat, Allah gugurkan dosanya satu persatu. Kaki kiri diangkat, derajatnya Allah naikkan satu persatu. Orang yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, kata Nabi, sesungguhnya Allah sedang memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, ibu datang kemari ini dihitung amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang sedang menunggu di rumah, ketika ikhlas ditinggalkan oleh ibu, ditinggalkan oleh ayah untuk datang ke pengajian, ayah dan ibunya sedang berjihad di jalan Allah. Orang yang sedang berangkat ngaji dihitung jihad, meninggal di perjalanan dihitung syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bisnis yang dimaksud oleh Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang berjihad di jalan Allah. Kalau jihadnya Rasulullah dan para sahabat berperang di medan perang, tapi makna jihad yang secara umum, secara luas, ibu datang ke sini nih jihad. Nih musallanya luar biasa ini. Dari mana duitnya Haji Wahyudin? Oh jamaah, bukan dari Pak Camat kan? Oh belum diangkat. Ya itu gampang. Ini kan banyak belum selesai ini. Ini kurang 50% Pak Camat. Kira-kira nanti anggaran ada enggak tuh Pak Camat? Yo, ini kampung Soang be. Malu rasanya Camat, tapi musolanya enggak selesai-selesai. Ayo, mau jawab apa coba? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu yang sudah nyumbang ke musola ini jihad di jalan Allah. Dan jihad yang paling mahal itu kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Makanya Allah menyebut jihad yang paling berat itu pertama hartamu. Orang kaya, yang paling kaya tunjuk tangan. Haji Wahyudin kah? Yang paling kaya tunjuk tangan. Atau yang wakil Pak Dan Ramil? Bu, ibu, saya doakan kaya apa doakan miskin? Hah? Nih, mumpung doa gratis malam ini, saya doakan kaya apa miskin? Kaya? Ulangi, minta kaya apa miskin? Oh, mata duitan semua rupanya. Yuk, kalau kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Ulangi, miskin bahagia atau kaya tidak bahagia? Miskin bahagia, luar biasa Pak. Mari kita doakan ibu-ibu ini. Mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang berjihad dengan harta itu berat Pak. Maka Nabi sangat memuji sahabat-sahabatnya yang kaya raya. Nabi sebenarnya gampang. Apa yang diinjak oleh Nabi bisa jadi emas, bisa jadi harta. Gunung ditawarin sama malaikat, ya Rasul, apakah anda mau jika gunung yang ada di hadapan anda itu saya jadikan emas? Rasulullah nanya, untuk apa ya malaikat? Ya siapa tahu anda mau. Rasulullah menolak ketika gunung akan dijadikan emas oleh malaikat. Pertanyaannya, kalau Pak Kades yang ditanya seperti itu sama malaikat, mau ndak? Mau lah. Nggak ada yang nolak kata Nabi. Nggak mungkin ada. Siapapun. Memang nampak mati duitan semua orang sini. Memang seperti itu hakikatnya manusia Pak. Ya seperti itu.
Maka kata Allah, jihad yang pertama itu adalah jihad dengan hartamu. Sebab dengan hartamu itu, maka janji Nabi, innallaha fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba tersebut masih mau menolong hambanya yang lain. Dengan harta yang dimiliki, insya Allah kita bisa bangun masjid. Dengan harta yang kita punya, kita bisa menyelesaikan surau ini. Dengan harta yang kita punya, kita bisa membantu pondok pesantren, bisa membantu majelis-majelis taklim. Kalau harta yang didapatkan dari cara yang halal, diinfakkan kepada cara yang halal, insya Allah hidupnya barakah, walaupun mungkin uangnya tidak banyak. Hati-hati itu. Ya, mumpung diundang, Pak. Hah? Main kasar Pak Haji ni. Main entam-entam je. Tak apa. Saya sering diundang oleh beberapa pejabat, siapapun, baik di Indonesia ataupun beberapa negara. Saya tidak peduli, Pak. Kewajiban saya cuma menyampaikan, innama ana muballighun, kata Rasulullah. Kewajibanku ini, kata Nabi, tidak ada lain selain menyampaikan. Wallahu yahdi. Urusan hidayah itu urusan Allah. Anda percaya apa tidak? Bukan urusan saya. Nanti tinggal ketemu di depan surga sama Pak Kades. Halo Pak Kades. Ini siapa ya? Pak Kades, Pak Kiai. Loh, kok telat? Saya di surga udah 5.000 tahun loh. Nongol Pak Kades. Saya lagi ngipas di depan surga kan. Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Siapa ya? Pak Kades. Kades mana? Jungkat. Wah. Ini simulasi, Bu. Simulasi surga, Beb. Jadi saya tanya, loh, maaf Pak Kades, saya sudah 5.000 tahun loh di surga. Kok telat? Rajia Pak Kiai. Rajia apa? Anggaran. Bila dia nak ngantam kawan. Ini saya jujur-jujuran saja lah. Ya Pak Kades ya. Ya kan? Jadi saya tanya, kok bisa Pak Kades? Begini Pak Kiai, saya ini kan ditanya sama malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Malaikat ngasih catatan amal Pak Kiai. Terus sama malaikat suruh baca. Terus bagus hasilnya. Bagus Pak Kiai. Cuma ada yang merah. Bagian merah inilah malaikat bilang stop dulu. Jangan lanjutkan, biar saya yang periksa. Kenapa merah Pak Kades? Malaikat. Itu anggaran tahun 2022. Ini anggaran apa? Jalan lingkungan. Ini baru simulasi Pak Kades. Mudah-mudahan tidak begitu. Iya, kalau begitu cepat balikin. Urusan sama malaikat mah berabe tuh Ibu. Jadi apa kata malaikat? Ya tunggu dulu, saya baca dulu. Wah, ini apa masalahnya? Begini malaikat, saya awalnya jujur, tak mau saya terima. Oh, kok bisa? Datang Pak RW sama Pak Dusun. Dusun mana ini? Hah? Dusun Urai Bawadi katanya. Yang mana nih? Yang mana nih? Hah? Kena enggak nih? Indikasi namanya nih. Terus saya bilang begini Pak Kiai, bilang begini Pak Kiai sama Pak Dusun, tolonglah jangan ambil apapun itu punya rakyat. Awalnya saya baik Kiai. Loh, kenapa berubah? Kan awalnya. Tiba-tiba Pak Dusun ngomong, kalau nanti selesai pembangunan, bagian Pak Kades 10%. Ya saya jawab, enggak boleh.
Itu haram. Tegas saya Pak Kiai. Kok bisa berubah? Itu dia. Pak Dusun nawarin 20%. Saya jawab ini makruh. Terus ACC datanglah saya ke camat. Camat itu kan kiai juga. Oh betul. Saya minta fatwa hukum. Apa kata beliau? Banyak kiai dalil hukumnya Pak Camat tuh. Rupanya ketika ditawarkan 30% kata beliau halal itu. Udahlah ya. Nampak macam udah ngebos kawan saya dan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ngaji itu penting. Nah, mergo nopo? Kok mergo pakai bahasa Jawa kulo. Ada orang Jawa juga? Ada ya? Wonten nggih? Tiang pundi? Hah? Ada orang Jawa juga? Yang mana, Pak? Ya. Nanti kalau Mas jenengan nggih? Asmae panjenengan sinten? Priyanto. Tiang pundi, Mas? Nggih, Jawa Timur? Ten? Oh, Jember. Saya ini lama-lama akhirnya belajar bahasa Jawa, Ustadz. Gara-gara dulu saya datang ke Semarang mau ngaji ke Jawa Tengah itu, ibu-ibu itu nanya sama saya itu membingungkan. Mas, tiang pundi, Mas? Tiang. Ya Mas nggih. Saya bingung Pak Kiai Mahmud. Mas tiang pundi? Saya jawab tiang listrik, Bu. Lho kula boten saged ta, Bu. Saya awalnya kan nggak paham bahasa Jawa. Rupanya nanya sampean orang mana. Lah saya kan orang Pontianak. Ya saya jawab tiang listrik, Bu. Bon. Jadi begini. Orang itu bisa berjihad di jalan Allah bisa dengan apa saja. Yang pejabat berjihadlah di jalan Allah dengan jabatannya. Yang jadi tentara berjihadlah di jalan Allah dengan kewajiban Anda menjaga NKRI. Kita mesti berterima kasih kepada Allah, tapi juga mengucapkan matur sembah nuwun kali Mas Prayitno. Karena Mas Prayitno yang menjaga negara ini. Yang jadi RT berjihadlah di jalan Allah dengan kewajiban Anda sebagai RT. Ya, jangan main-main tanda tangan, Mas Bro. Malaikat sedang mencatatmu, dan catatan malaikat itu akurat, nggak ada yang meleset. Makanya Haji Mahyudin segera keluar. Cerita tadi beliau, Haji Wahyudin, Haji Wahyu keluar karena khawatir. Mohon maaf saya tidak mengkampanyekan apapun. Khawatir terjatuh kepada riba. Saya tanya, kok keluar? Apa karena takut riba? Enggak, Kiai sudah kaya, saya Kiai gitu kan. Orang berjuang berjihad di jalan Allah itu banyak, Bu. Makanya ibu juga sedang berjihad di jalan Allah. Menjaga anak-anak ibu, mendidik anak ibu agar kenal Allah dan ahli ibadah dalam rumah tangga itu juga berjihad. Yang kaya berjihad dengan hartanya, yang alim, yang pintar berjihad dengan ilmunya, yang penguasa berjihad dengan kekuasaannya, yang petani juga sedang berjihad di jalan Allah dengan cara bertani. Karena tanpa petani yakin kita nggak makan nasi, Pak. Maka berterima kasihlah sama petani. Saya sering marah sama anak saya. Jangan pernah menjatuhkan satu beras, satu butir nasi dari piringmu itu, karena kamu tidak tahu jerih payahnya petani seperti apa. Saya ingat bahasanya Nabi Muhammad SAW, la yaskurullaha man la yaskurun nasa,
Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama makhluk saja dia tidak pandai berterima kasih. Paham? Paham Bu? Berterima kasih kepada Allah itu wajib, tapi berterima kasih kepada sesama makhluk juga penting. Paham Bu? Berterima kasih yang paling mudah ibu-ibu itu sama suami. Halo Ibu. Halo Ibu, halo. Kapan terakhir minta maaf sama suami? Nyesal aku ceramah sini. Tak ada guna rupa ke Mahmud Hasan nih. Balas Pak. Kapan terakhir Bapak minta maaf sama istri? Lebaran. Sama taya pun apa. Kampung apalah nih coba. Udah. Mas Prayit. Loh, cenengankan tentara itu pasti gagah di medan perang. Wah, kalau surah, oh hari ini hari ulang tahun TNI ya. Saya ucapkan hari ulang tahun Mas TNI yang ke-79. Mudah-mudahan NKRI semakin berjaya bersama TNI. Amin. Lupa saya dari tadi ini. Mas. Mas lebih takut peluru apa istri, Mas? Belum sampean belum, Beb. Bagian sini dulu. Aman, jenengan aman. Lebih takut peluru apa istri, Mas? Lah, anu. Ya kayamu itu loh. Pak KUA, takutan mana? Istrinya lebih takut. Jawabannya agak ragu-ragu. Saya berani Pak Kiai, tapi istri saya ternyata lebih berani katanya. Bu, apa susahnya minta maaf sama suami? Pak, kenapa gengsi minta maaf sama istri? Bapak ngerasa sebagai suami sempurna tidak? Tidak? Pernah buat salah sama istri? Ntar dulu. Salahmu apa? Kok begitu meyakinkan? Pernah katanya. Hah? Duit hilang. Suatu hari ada seseorang datang menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Sahabat Umar itu menjadi khalifah 10 tahun, Bu. Menggantikan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah sahabat Abu Bakar wafat diganti oleh sahabat Umar. Sahabat Umar itu 10 tahun jadi khalifah. Khalifah Umar itu sangat tegas dan keras dalam memimpin. Tetapi walaupun begitu sahabat Umar itu adalah orang yang lembut, tegas dalam kepemimpinan tapi lembut dalam keluarga. Suatu hari ada orang datang mau ketemu khalifah. Orang ini mau mengadukan istrinya. Ternyata istri cerewet itu bukan sekarang, Pak. Dari zaman Nabi emang. Saya pernah dikasih nasihat sama dokter itu. Pak Kiai jarang olahraga ya? Iya dok, kok tahu, kelihatan. Kenapa Pak Kiai jarang olahraga? Karena biasanya saya pulang kalau malam itu dok dari pengajian normalnya setiap hari. Dalam 1 bulan saya mesti ada 20 jadwal tiap bulan. Jadi biasanya nyampe di rumah itu jam 1 malam. Jadi nanti selepas sholat subuh nganterin anak ke sekolah atau yang ngaji saya tidur lagi. Oh kurang bagus, sebaiknya olahraga. Saya tanya sama dokter, dok, ada nggak olahraga yang nggak perlu keringetan tapi nyehatin? Ini untuk Habib, boleh nih Habib? Oh ada, kata dokter. Apa itu? Dengerin istri ngomel 1 jam. Serius dok, serius Pak. Jadi saya tanya nih Pak Camat, ini manfaatnya Pak? Bagus untuk jantung suami. Serius.
Jadi ini bisa diamalkan Pak ya. Jadi kita tidak perlu olahraga lagi. Kalau bapak mau dengerin istri ngomel 1 jam per hari, detakan jantung suami itu sama dengan lari 10 km Pak. Iya Pak Camat, deg-degannya itu loh. Terus efeknya apa? Pertama, jantung bapak sehat. Yang kedua, awet muda. Tapi jangan lebih. Maksudnya jangan sampai 2 jam. Kalau istri bapak ngomelnya 2 jam, jantungnya bahaya, bapak mati muda. Di dunia mana Pak suami yang berani sama istri Pak? Ketahuan semua. Betul juga ya gitu. Jadi sahabat ini mengadu kepada sahabat Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Ada apa? Sahabat Umar lagi duduk di depan rumah. Saya kemari mau mengadukan istri saya. Khalifah nanya, ada apa dengan istrimu? Istri saya ngomel terus tiap hari. Kerjaannya nggak ada lain ngomel. Terus makanya saya datang kepada Anda, minta nasihat kepada Anda bagaimana menghadapi istri yang suka ngomel. Apa kata Umar? Pulanglah engkau. Saya minta nasihat, pulang. Ya kenapa? Pulanglah. Kamu tahu nggak aku duduk berapa jam di sini? Tidak Khalifah. Kenapa? Aku duduk di luar ini, kata Umar bin Khattab, karena istriku belum selesai ngomel di dalam. Itu Umar, panglima besar Islam, seorang khalifah yang tegak lurus. Sama istri takut. Sama dengan Pak tentara kita. Di depan komandan, depan istri, Mas cuci bak. Iya mah, iya mah. Yalah, gayamu itu loh. Camat kita, berani kalau di belakang, depan istri, iya mi, aman mi. Maka Bu, Ibu, jaga suamimu. Paham? Suamimu itu baik di depanmu saja. Habib ini di depan. Mana Beb? Oh, enggak, mau kemana-mana. Wah, lepas dari rumah, cus. Apalagi Pak Camat. Maka jihad istri itu berat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mumpung ketemu mak-mak nih, makhluk paling menakutkan di bumi Pak. Cobalah kita pakai mobil, mak-mak pakai motor. Bukan cuma sen Pak, kaki turun, padahal rem di atas. Motor metik itu kan di atas remnya Pak. Punya mama Anda Pak di bawah Pak. Ngesen kiri belok kanan. Suatu hari, ini cerita mama nih. Kan ibu tahu saya punya istri kan. Balik malam bahaya saya nih. Dari mana? Ndak mi pengajian jongkat dekat kata dia. Dihitung Bu. Jongkat kalau tidak musim ini, tidak musim macet, 25 menit nyampai kata dia. Dihitung sama dia. Asal saya lebih 5 menit. Dari mana? Ndak mi ban bocor. Ban bocor 2 menit kata dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz? Ya Umar, maukah aku berikan kabar kepadamu? Harta apakah di dunia ini yang paling mahal? Nabi tidak menyebut jabatan. Nabi tidak menyebut tumpukan harta.
Nabi tidak menyebut uang, emas, berlian dan seterusnya. Tapi Nabi menyebut al-mar'atus salihah, wanita salihah. Itulah hartamu yang paling mahal. Kita punya istri, kewajiban dan tanggung jawab kita, Pak. Rumah tangga itu bisa menjadi baik dan anak-anak kita bisa menjadi salih dan salihah. Salah satu faktor yang sangat mendukung di dalamnya adalah ibu yang baik. Maka ketika seorang ibu itu setiap saat, setiap waktu mendoakan yang terbaik bagi suami dan anak, serta kemudian menghabiskan waktunya untuk mengabdikan diri di tengah-tengah keluarga, maka kata Nabi SAW, yang pertama syarat wanita salihah adalah idza nadhara ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat istrimu, dia menyenangkan hatimu. Nah, Beb, kalau istri senyum, hati senang enggak, Beb? Kalau misalnya istri berdandan di depan Habib, senang tidak? Sangat senang. Pak Camat sama? Bahagia enggak sih? Enggak, rumah tangganya bahagia kan? Baik-baik saja kan? Oh, dari tadi kok nunduk mulu ini. Itu kalau usia pernikahan 5-10 tahun, Beb. Istri senyum masih nyaman. Pertanyaannya, kalau istri udah umur 70, masih enakkah senyumannya? Abah yang sebelah. Ya, Abah. Punya istri, Bah. Ya, gigi masih normal kan? Kalau senyum masih enak enggak senyuman istri? Alhamdulillah, laki-laki yang sangat baik rupanya ini. Tapi seandainya Abah, umur istri berapa? Ada 60? Umur istri 45. Kalau ada umur 20 bisa nukar. Udah ditukar ya? Oh. Duduklah saya tak berani. Ganti ban baru ya. Kalah set rupanya saya nih. Allahu Akbar. Ada lain lagi enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata Nabi, kalau istrimu senyum dan kau senang terhadapnya, berarti istrimu punya ciri wanita salihah yang pertama. Yang kedua, wa idza amaraha ata'atka. Kalau kau perintah kepada istrimu dalam kebaikan, istrimu taat kepadamu. Ketaatan istri itu terhadap suami itu mutlak, selagi tidak kepada perkara yang melanggar hukum Allah. Tidak boleh istri itu taat kepada suami kalau melanggar hukum. Contoh, suami melarang sholat, oh nggak boleh, karena sholat itu adalah hubungan pribadi seorang hamba dengan Allah. Nah, kalau kata Rasulullah, kalau istrimu sudah taat terhadap perintahmu, maka sesungguhnya syarat yang kedua sebagai wanita salihah terpenuhi. Nah, yang berat yang ketiga nih, wa idza ghaba anha hafizatka. Kalau kau tidak bersama istrimu, istrimu senantiasa menjaga kemuliaan dan kehormatan suami dan keluarganya. Bu, kalau ibu mau datang ke pengajian rutinan Jumat, Ahad atau hari tertentu, izin dulu sama suami, walaupun itu kebaikan ya Bu ya. Nah, ini berhubung sudah hujan, berarti ceramah saya tak lama. Khawatir nanti deras Bapak tak bisa balik. Main lanjut aja Bapak ini ya. Sudah berapa menit ceramah saya? Wah, udah tinggal 2 menit rupanya Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada firman Allah tadi, berjihad yang pertama bi amwalikum wa anfusikum, yang berikutnya jihad di jalan Allah dengan dirimu. Apa maksudnya? Ya, yang alim dengan ilmunya,
yang camat dengan kepemimpinannya, yang KUA juga dengan kepemimpinan. Semuanya kita ini sedang diajak oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah dengan diri kita masing-masing. Nah, malam ini kita sedang berjihad di jalan Allah, duduk bersama di majelis ilmu. Duduknya kita 1 jam di majelis ilmu hanya mengharapkan ridha Allah, itu sama bahkan lebih baik dibandingkan dengan salat sunnah 100 rakaat. Kenapa? Karena kita akan menyerap nilai-nilai kebaikan dari Allah melalui Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita tengah memperingati hari atau bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita tidak ada lain adalah agar seluruh apa yang pernah diamanahkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang sudah disampaikan kepada kita umatnya, agar senantiasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang suami ketika pulang dari pengajian mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah imam yang baik, pemimpin yang baik bagi anak dan istri. Sebab suami nanti akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kita sebagai suami dan sebagai ayah. Kita tidak akan pernah lepas dari itu semuanya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya apa yang pernah dipimpinnya. Jadi suami akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Jadi RT akan ditanya tentang kepemimpinannya sebagai RT, semuanya tanpa terkecuali. Seorang istri akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah tangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, tugas suami itu berat, dan tugas istri juga tidak kalah beratnya. Jika sabar dan ikhlas di dalam menjalaninya, insya Allah dihitung sebagai ibadah dan amal soleh oleh Allah. Maka niatkan apapun yang ibu lakukan di rumah itu semata-mata karena Allah. Karena ketika kita melakukan semata-mata karena Allah, sama dengan nama musola kita Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas, ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Istri yang taat kepada suami, yang dapat pahala bukan cuma ibu, tapi orang tua. Bahkan orang tua yang sudah wafat sekalipun Allah kirimkan pahala. Kenapa? Karena sukses mendidik anak perempuannya, sukses menjadikan anaknya sebagai anak salihah, taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Seorang suami yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada istri dan anak, pahalanya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang tuanya, bahkan yang sudah wafat sekalipun. Kenapa? Karena amal solih yang dilakukan oleh anak-anak yang pernah dididik oleh dirinya. Maka jangan khawatir, hidup ini akan terasa mudah, hidup ini akan terasa ringan langkah kita jika diawali dengan niat yang baik. Bismillah, kita tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pak Camat langkahnya akan terasa ringan, kepemimpinannya akan ditolong oleh Allah karena ada niat tulus ikhlas membantu masyarakat, membantu rakyatnya, membantu umatnya agar lebih baik. Kecamatan Jungkat ini, Jungkat ya, Kecamatan Jungkat ini dipimpin oleh Pak Ustadz kita ini, ada puluhan ribu manusia yang sedang dipimpin. Pak Kades juga seperti itu, ada 20.000 rakyat yang sedang dipimpin. Maka Allah mengingatkan kepada para pemimpin, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena keadilan itu mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Bukan cuma kepala desa dan Pak Camat dan Pak KUA, suami juga harus adil. Paham Pak? Paham ya? Kalau di warung kopi tahan berapa jam Pak? 3 jam? Wow, malah ada yang tak balik-balik Pak Ustadz.
Coba kalau duduk sama istri dan anak di rumah tahan berapa jam? 10 menit. Apa pula masalahnya? Inilah manusia. Bu, doakan suaminya jadi orang solih, bimbing anak-anaknya biar jadi anak solih dan solihah juga. Dan perlu saya sampaikan kepada ibu ini harus bangga, Bu. Menurut para psikolog keluarga, kecerdasan anak, kepintaran anak itu 80%-nya disumbang ibu. Tuh. Kalau anak pintar berarti anak ibu. Anak baik berarti anak ibu. Anak oon anak bapak. Iya, karena bapak cuma menyumbang 20% kecerdasan, Pak. Harus dipahami itu. Jadi kalau anaknya cerdas, Pak, jangan bilang itu anak saya, bukan. Nanti ada yang tak terima, mak dia. Bukan anakku tuh, kata dia. Asal anak pintar, cerdas, juara, itu anak saya, kata dia. Asal tak naik kelas, anak bapak dia, kata dia. Memang ada dalam psikologi bahasa Arab disebutkan bahwa madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama dan terutama bagi anak-anaknya. Jangan berharap anaknya pintar dan cerdas kalau ibu tidak terlibat di dalamnya. Kecerdasan anak dimulai dari ibu yang baik. Dari mana memulai kecerdasan itu? Dimulai ketika ibu hamil. Sampai kemudian lahir dan besar, ibu yang pertama kali mengajarkan dan mendidik anak-anaknya. Maka oleh karenanya posisi penting seorang ibu, sampai suatu hari ada seorang sahabat datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, manusia manakah di dunia ini yang aku pantas berbakti kepadanya? Jawaban Nabi, ummuka, ibumu. Bertanya lagi, summa ayyun, ummuka, ibumu. Bertanya lagi, summa ayyun, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Dan terakhir, summa ayyun, summa abuka, baru kemudian ayahmu. Allah menitipkan kelembutan itu pada hati seorang perempuan. Allah menitipkan kesabaran itu pada perempuan. Allah menitipkan kekuatan itu pada perempuan. Allah menitipkan ketabahan itu pada perempuan. Maka Allah kemudian menjadikan seorang ibu itu yang melahirkan anak-anak. Oleh karenanya penting dalam sebuah keluarga, seorang ibu itu memposisikan dirinya di posisi yang istimewa. Dan bapak-bapak harus siap mengalah. Halo Pak, Bapak. Siap mengalah dengan perempuan, Pak. Perempuan ini, Pak, dalilnya tidak banyak. Dalilnya cuma satu aja. Pokoknya. Dah kalau perempuan tuh, maka mulai besok, Pak, ini trik sederhana dari saya. Mau dipakai enggak terserah Bapak. Tapi biar lebih aman, ekonomi Bapak juga aman, ikuti trik saya. Saya kalau jalan ke pasar, jalan ke mall kayak gitu, saya tidak pernah memegang pundak istri saya, Pak. Serius. Kalau saya pegang pundaknya, bahaya, Pak. Bahaya. Yang saya pegang telunjuknya. Ini bisa, Beb? Bisa, Beb? Bisa besok. Ya, Pak Camat, mulai besok kalau ngajak istri ke pasar, pegang telunjuknya. Jangan pundaknya. Kalau sampai dibiarin telunjuk, habis. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Pesai kita punya dompet nanti oleh. Maka lebih bagus pegang telunjuknya. Suatu hari saya datang ke Mega Mall, ketemu murid saya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Masya Allah Abah,
Abah ini 20 tahun lebih sama Umi masih romantis ya. Apa kau bilang romantis, Cung? Tangan Umi dipegang. Sini kau bilang, aku bukan romantis. Maksudnya kalau sempat tangan Umi kau ini lepas, habis pasang nih dengan dia obok-obok, maka mulai besok jangan biasakan jalan sama istri memegang pundak, tapi pegang telunjuknya. Aman, Pak. Ya, perempuan jangan dilawan. Mau sehebat apapun, tentara aja kalah, Pak. Jadi suatu hari saya terbalik ke rumah. Saya datang dulu sama guru saya. Saya datang sama guru saya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Pak Maman udah kesini, Cung? Iya Buya, udah 3 bulan. Pas mau pamit, saya minta doa sama beliau. Buya, ada nggak doa yang bisa menaklukkan istri? Hah? Maksudnya? Iya, biar istri tidak marah-marah terus. Itu guru saya, Bu. Ulama yang mendidik saya seperti itu. Apa jawaban beliau? Kalau ada doa yang bisa menaklukkan perempuan tidak cerewet, buat apa aku kasih kau? Pasti aku baca seorang, kata beliau. Dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Jadi apa yang harus saya lakukan, Buya, kalau pulang ketemu istri? Balik dari sini kau langsung datang ke dokter THT. Siapa tahu Pak Camat mau. Maksudnya, Buya, minta obat sama dokter biar 1 minggu kau tak bisa dengar. Yang namanya istri itu, Cung, dari ujung dunia, barat, timur, selatan, utara, sama. Yang namanya ilmu cerewet itu ya cuma perempuan. Jangan dilawan. Kamu hanya berharap saja sama Allah, mudah-mudahan kamu nggak mati muda. Yang namanya perempuan di dunia itu ya sama, Cung. Allahu Akbar. Apa kata guru saya? Kalau engkau sabar dan ikhlas atas ucapan istrimu, engkau pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah menyiapkan perempuan itu menguji kesabaranmu. Kalau suami sudah sabar atas sikap istri, insya Allah Allah masukkan surga paling awal. Bini nanti di belakang. Maka Bu, Ibu, bertakwalah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada suami. Suami balik kerja, yang ibu tanya apa? Duit kan? Pak Kawa pulang dari kantor, apa yang ditanya sama istri? Dompet. Pak Kades yang ditanya? Dompet. Ini memang istri nampak bahaya semua. Tiru istri saya. Istri saya itu perempuan Jawa Barat. 25 tahun kami menikah. Sampai hari ini istri saya belum pernah minta uang belanja. Belum pernah, Bet. Kok bisa? ATM-nya sama dia semua. Habis sudah. Tak buka gitu. Coba bapak-bapak tengok, bapak punya ATM, duitnya jelas ada 10 juta. Bapak masuk mesin ATM, butuh waktu 1 menit, duit keluar. Bapak 1 juta keluar, 2 juta keluar, 1 menit aja. Coba masukkan istri. 1 minggu mau dirabon dulu. Pakai nyembah-nyembah lagi. Tolonglah Mi, bensin dah habis. Tak bisa pakai minyak goreng ke, kata dia. Maka bapak, kalau bapak sabar dan ikhlas atas perilaku istri, atas sikap dan tingkah istri, insya Allah bapak ini akan jadi orang kuat. Cuma suami mana yang tahan, Pak?
Yang bisa tahan cuma pakai ilmu budak. Pura-pura on depan istri. Suatu malam saya pulang ke rumah, sebagai penutup saja, jangan lama-lama. Kasihan Pak Camat dari tadi lirik, lapar aku nih, kata dia. Satu malam saya pulang sekitar jam 1. Saya berharap mudah-mudahan istri saya tidak bangun, cukup anak saja yang bangun. Oh, rupanya doa saya tak makbul. Baru buka pintu pagar depan, siapa tuh? Kata dia. Abi ya? Iya Mi. Saya nih Pak, kalau di luar disebut macan podium Pak. Singa podium Kalimantan Barat itu di podium. Depan istri kucing Anggora. Lucu Beb, depan istri Beb. Kok malam? Ya pengajiannya gak jauh Mi. Di mana? Katanya Mempawah. Bukan, perbatasan Mempawah, udah dekat Duri. Duri kan cuma 2 jam. Astagfirullahaladzim. Itu kan kalau normal. Apanya yang tak normal? Kata dia. Ada salah lagi nih. Nah, ternyata memang insting istri itu luar biasa. Mau sehebat apapun kita bohong pasti ketahuan. Ketahuan. Perempuan itu sakti Bu, sakti, penciumannya hebat. Ini duit nih katanya. Suatu malam itu saya udah janji sama teman-teman, jangan bilang sama umimu ya, saya nyimpen uang 300.000 dalam selipan songkok nih Bu. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya nggak tahu ini besok buat ngopi sama tim, saya bilang gitu. Udah sholat Bi, udah tadi di Mempawah. Tidur, jam 3:30 saya bangun subuh, kemudian sholat, habis sholat saya tidur lagi. Jam 6 istri saya datang, bawa songkok. Bangun Bi, udah tadi Mi, udah sholat subuh, bangun. Udah, bukan masalah sholat subuh. Istri saya berdiri sambil pegang uang 300.000. So, tangan kirinya pegang songkok. Ini uang apa? Astagfirullahaladzim. Ternyata doa saya yang subuh tadi tidak makbul ya Allah. Kalah sama doa istri ya Allah. Iya, maksudnya apa Mi? Iya, ini uang apa? Ini saya nemu di songkok. Oh, itu uang sial Mi. Kok bisa? Ya diumpetin masih ketemu. Perempuan di dunia manapun instingnya kuat. Kuat. Betul kan Bib? Ya udah ketahuan. Nah oleh karenanya perempuan itu hebat. Tanpa perempuan kita tidak lahir. Dan lebih hebat lagi, yang pertama kali mengimani kerasulan dan kenabian Muhammad SAW adalah seorang perempuan yang bernama Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kurang dari hidup kita hari ini? Harta ada, pekerjaan ada, semuanya ada. Dan jangan mengira bahwa itu karena kita yang mampu. Justru kita harus paham bahwa kita seperti hari ini di posisi di titik ini, Pak Camat bisa jadi camat karena doa seorang perempuan yang bernama Ibu. Pak KUA, Pak Kades, Pak Tentara berada di titik ini karena doa hebat seorang perempuan yang bernama Ibu. Dan yang kedua, doa luar biasa dari seorang istri. Penting menjadi bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah itu sebenarnya nggak sulit, tidak rumit. Hanya saja kita terlalu berhitung dengan andai-andai terlalu banyak, hingga kemudian kita cenderung membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Belum tentu yang di sana itu yang berbahagia, yang kelihatannya bahagia belum tentu bahagia. Yang kelihatannya anteng-anteng saja, aman-aman saja hidupnya belum tentu Pak. Penentu bahagia adalah hati yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun kelapa sekarang harganya agak turun ya Allah, tak apa. Yang penting badan saya sehat.
Oh, dulu turun 2.000 4.000 ya Allah, sekarang tinggal 2.000 ya Allah. Tak apa, yang penting badan sehat ya Allah. Jangan mengeluh lagi ya Allah, ngapalah. Nah, ini penyakit mak-mak nih. Mak, perempuan ini memang suka pelupa Pak, penyakit lama dia. Tapi cerdasnya perempuan ini kalau suami salah, suami salahnya 20 tahun yang lalu diingat. Jangan macam-macam, aku masih ingat 20 tahun yang lalu tuh, kata dia. 20 tahun yang lalu diingat. Tapi giliran suami ngasih uang tadi pagi lupa. Tak uang Pak, kata dia. Kan udah tadi pagi, mana, kata dia. Yang tadi pagi itu buat sarapan, kata dia. Allah, Mak, jadilah orang yang pemaaf. Suamimu tidak sempurna sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suamimu ini adalah manusia biasa yang di dalamnya banyak kekurangan dan kelemahan. Karena suamimu lemah, Allah kirimkan dirimu agar menyempurnakan kehidupan dalam rumah tanggamu. Sama dengan bapak-bapak, jangan bandingkan istrimu dengan Sayyidah Khadijah yang menghabiskan kehidupannya berjuang bersama Nabi. Bahkan harta kekayaannya habis demi berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah Al-Kubra, Khadijah bintu Khuwailid adalah istri Nabi yang awalnya adalah seorang pengusaha sukses, seorang saudagar kaya raya di tanah Makkah, tapi beliau habiskan untuk berjuang bersama Nabi. Beliau adalah seorang bangsawan, tapi demi perjuangan suaminya yang bernama Muhammad bin Abdullah, beliau meninggalkan dan menanggalkan gelar kebangsawanannya demi mendampingi seorang suami yang hebat yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu memang tidak mungkin seperti Khadijah, tapi setidaknya belajarlah menjadi seorang istri yang baik yang mau mendampingi perjuangan suami dalam keadaan suka, duka, senang, gembira, sedih, duka bersama suami. Sebagaimana Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mencintainya. Kita sedang diajarkan oleh Allah bagaimana menerima orang lain dengan segala kekurangannya. Suami harus berani menerima kelemahan istri, istri pun harus siap menerima kekurangan suami. Maka melengkapi kebahagiaan rumah tangga, Allah hadirkan anak-anak yang baik. Semoga rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di dalamnya penuh kebahagiaan, penuh cinta kasih dan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah dalam kehidupan rumah tangga kita, di luar ibadah mahdoh, di luar ibadah wajib, perbanyaklah beramal solih, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang paling mudah adalah senyum. Bu, punya tetangga enggak? Punya. Baik enggak tetangganya? Ada yang jahat enggak? Pak, Bapak punya kawan baik? Bapak punya kawan baik? Ada ya? Yang jahat ada juga? Hati-hati Pak, para perokok. Banyak teman modusnya aneh Pak. Banyak teman-teman perokok kehilangan korek, geser dikit, geser, lama-lama hilang tuh korek. Bu, kalau tetangga baik, ibu balas baik tidak? Baik. Kalau tetangga jahat balas? Kalau jahat lagi balas? Kalau jahat lagi? Alhamdulillah. Yakin ya? Baik, begini. Kadang manusia itu ngomong gini, dasar tak tahu diri dia aja, kata dia. Apa pula ngomong gitu? Dulu aku baik kan dia, apa pula jadi tak baik sekarang? Mulut dia, kata dia. Perempuan itu Pak, kalau ketemu 3 orang, hebohnya sekampung. Ibu-ibu kalau udah bertiga bertemu nih, awalnya ngobrol nyaman,
Yang diobrolin masih normal kalau bertiga. Mana kau dok? Kau anu pacar kata dia. Apa kau buat tanda cari belacan gitu deh kan? Oh dodok lah bertiga itu kan. Dah sejam masih aman. Sampai lupa masak dia. Masuk ketiga, jam ketiga mulai ngobrol lah, mulai ngalor ngidur, suara makin kecil. Anehnya perempuan itu semakin kecil suaranya semakin paham dia pak. Iya kan? Gitu kan? Awalnya normal, tinggi suaranya. Itu belum gosip. Bagian gosip makin kecil dia punya suara. Tapi anehnya perempuan makin kecil suaranya makin ngerti dia. Iya kok. Suami kau masih mending laki kau kata dia. Berapa kau kasih belanja dengan laki kau? Laki aku 700 ya. Masih aman. Laki aku 300 ya kata dia. Habis ngomongin suami, ngomongin mertua. Masih nyaman kau mertua, kau baik. Mertuaku kata dia. Mama, jaga lidahmu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang Arab pernah mengatakan begitu. Manusia itu selamatnya tergantung lidahnya. Lidahnya baik, hidupnya baik. Tapi kalau lidahnya tak baik, hidupnya tak baik. Kalau memang tidak bisa bicara baik, kata Nabi, qulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik, kalau tak bisa diam saja. Daripada kita bicara dan membicarakan keburukan orang lain, bagus kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab janji Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk dekat denganku di hari kiamat nanti siapa? Orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Baca Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Kalau salawatnya Jibril sallallahu ala Muhammad, itu yang dibaca Jibril. Kalau yang dibaca oleh sahabat sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sama, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu laki radha wa laki ada sama. Ibu baca 1 kali, Allah balas 10. Ibu bersalawat 10 kali, Allah balas 100. Ibu baca 100, Allah balas 1000. Kalau ibu baca 1000 salawat, insya Allah Allah balas 10.000 kali, 10 kali kelipatan. Kalau kita berdoa belum tentu doa kita diterima, bisa tidak. Tapi kalau bersolawat semuanya pasti diterima, karena yang menerimanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bersolawat, malaikat yang bersolawat. Sebelum malaikat bersolawat, Allah dululah yang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah bersalawat. Kata yusallu pada ayat ini adalah fi'il mudhari di dalam ilmu bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu. Fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan lampau, sekarang dan terus berlangsung. Artinya Allah bersalawat kepada nabinya dari dahulu, sekarang dan hingga nanti. Di akhir zaman tetap bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita umatnya tidak bersalawat, sedangkan para malaikat-malaikat Allah hingga hari ini masih tetap bersalawat kepada nabinya dengan bacaan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang dibaca Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain. Arsy ini dibawa oleh malaikat-malaikat. Langit bumi ini dijaga oleh para malaikat. Semuanya sedang bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat di dalam solat adalah rukun. Siapapun yang solat tanpa solawat, solatnya batal. Di luar solat, solawat itu sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah perjumpaan kita dengan nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa pertemuan kita sudah lewat 1 jam sepertinya. Ya, sudah lewat 1 jam. Mudah-mudahan ini menjadi hadiah terindah bagi kita sebagai pertemuan, dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya malam ini tapi untuk selanjutnya pada majelis-majelis yang berbeda. Terima kasih Haji Wahyu.
yang sudah menjemput saya dengan teman-teman ini. Terima kasih Pak Kades, Pak KUA, kemudian sahabat-sahabat dan para jamaah yang sudah hadir malam hari ini. Doakan saya, mudah-mudahan saya istiqomah di jalan Allah. Memang tidak mudah, karena yang namanya mengajak kebaikan tentu saja tidak gampang, karena sama dengan apa yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW yang Allah gambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perjuangan Rasulullah itu tidak gampang, kata Allah. Dakwahnya nabimu itu tidak mudah, karena nabimu menghadapi persoalan yang pelik, persoalan yang tidak gampang untuk dilewati. Tetapi nabimu itu menjadi seperti itu karena orangnya penyantun dan penuh kasih sayang. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan tidak lama lagi surau ini akan selesai dengan cara kita berinfak di dalamnya. Dan infak kita ini, apa janji Nabi? Man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membina masjid di dunia, bangun masjid surau itu sama, walaupun yang membedakan jami' karena tidak disolati solat Jumat. Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, siapapun orang jungkat yang membantu membangun masjid ataupun tempat sujud kepada Allah malam ini nih, niatnya hanya ridha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah menjanjikan istana terbaik di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika benar pasti datangnya dari Allah, dan jika salah semata-mata karena saya yang awam dan bodoh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.